P3K tahun 2024 dalam inovasi rencana hasil kerja yang pada hari ini akan disampaikan oleh Saudari Reza Fitriana. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya seminar. Untuk selanjutnya, pemaparan peserta P3K tentang rencana hasil kerja kepada Saudari Reza Fitriana saya persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki mengenai pemaparan seminar inovasi rencana hasil kerja, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Sutrisno selaku mentor, kemudian Ibu Yurnawati selaku moderator yang telah menyempatkan waktunya untuk kesempatan pagi ini mendengarkan pemaparan dari saya mengenai inovasi rencana hasil kerja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai seminar laporan orientasi P3K tahun 2024 dengan tema inovasi rencana hasil kerja. Sebelum masuk pemaparan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Reza Fitriana. Saya berasal dari unit kerja SD Negeri Malangan yang dimentori oleh Bapak Joko Sutrisno. Terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing dari awal sampai pada pelaksanaan presentasi orientasi untuk pemaparan hasil kerja di SMK Malangan ini. Baik, yang pertama tentunya dengan adanya kegiatan orientasi, seminar orientasi ini sangat bermanfaat dan juga berguna untuk khususnya saya sendiri sebagai peserta P3K guna untuk merancang maupun juga untuk membuat sebuah inovasi yang selaras dengan nilai berakhlak, di mana nilai berakhlak itu terdiri dari orientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Sebelum memasuki mengenai pemaparan inovasi yang telah saya rancang, di mana saya merancang 4 inovasi rencana hasil kerja, yaitu yang pertama berupa inovasi pembelajaran. Di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga rencana lanjut dalam pembelajaran. Untuk yang kedua, mengenai kegiatan IHT atau in-house training. Yang ketiga adalah proyek profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah kegiatan ekstrakurikuler, di mana 4 rancangan ini dapat saya cetuskan atau akan saya laksanakan di SD Malangan berdasarkan adanya observasi terlebih dahulu mengenai bagaimana keadaan lingkungan maupun kondisi sekitar di SD Malangan. Kemudian saya itu juga harus mengetahui bagaimana atau apa saja kebutuhan dari peserta didik di sekolah. Selanjutnya mengenai adanya prasarana, sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang pelaksananya inovasi rencana kerja yang telah saya rancang. Next. Baik, untuk yang pertama mengenai inovasi pembelajaran, terdapat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun rencana lanjut. Untuk yang pertama mengenai perencanaan pembelajaran, tentunya untuk merencanakan pembelajaran maupun pelaksanaan kita harus memiliki perencanaan awal. Contoh perencanaan awal yang dapat dilakukan yaitu pertama mengenai penyusunan jadwal pelajaran. Tentunya sebagai seorang guru kita harus mengetahui apa saja atau berapa jumlah mata pelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Setelah kita mengetahui jumlah mata pelajaran, kemudian kita dapat membagi secara jelas untuk berapa pertemuan yang materi pembelajaran itu akan kita lakukan selama berapa kali pertemuan dalam 1 minggu. Selanjutnya, kita dapat menentukan waktu untuk pemberian materi. Jadi, sudah tersusun atau terencana dengan baik ketika akan melakukan penyampaian materi dengan adanya jadwal pembelajaran. Untuk tahap selanjutnya, setelah kita mempunyai jadwal pembelajaran, untuk melaksanakan pembelajaran, tentunya kita harus mempersiapkan modul ajar, di mana modul ajar itu nantinya akan kita gunakan atau kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran.
Berikut ini adalah tahapan dalam penyusunan modul ajar. Sebelumnya, untuk menyusun modul ajar, kita harus mengetahui dulu kebutuhan belajar peserta didik di kelas itu seperti apa. Kemudian, kita harus mengetahui karakteristik peserta didik di dalamnya, karena karakteristik anak yang satu dengan anak yang lain tentunya sangat berbeda. Kemudian, dengan mengetahui kebutuhan dan juga karakteristik, kita dapat menentukan pembelajaran seperti apa yang akan kita laksanakan. Tahap selanjutnya yaitu menentukan media yang akan digunakan. Tentunya dengan adanya media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar akan mempermudah peserta didik untuk bisa menangkap maupun menyerap materi yang kita sampaikan. Media itu dapat berupa media visual, audiovisual yang sekiranya memang mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tentunya dalam modul ajar tersebut harus ada informasi di dalamnya, informasi umum. Untuk yang pertama terdapat informasi mengenai satuan pendidikan, kemudian untuk beberapa pertemuan dilaksanakan pada hari apa, itu merupakan informasi umum yang tertulis dalam modul ajar. Kemudian setelah kita mengetahui materi yang akan kita sampaikan melalui modul ajar, kita harus menyusun tujuan pembelajaran. Tentunya ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita harus memiliki tujuan. Tujuan apa yang akan kita capai ketika melaksanakan pembelajaran. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita dapat menyusun langkah-langkah pembelajaran. Nah, di dalam langkah-langkah pembelajaran tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan yang ada di dalam kelas. Setelah menyusun langkah-langkah, kemudian kita dapat menyusun asesmen ataupun penilaian. Next. Nah, untuk pelaksanaan di sini tadi sudah menyusun atau merancang modul ajar. Di dalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran. Untuk pelaksanaannya tentunya kita harus mengimplementasikan modul ajar yang telah kita susun. Menerapkan pembelajaran dengan berbagai metode dan juga media. Di sini metode sangat banyak sekali jenis metode yang mana kita harus memilih dan menyesuaikan yang sekiranya memang cocok untuk diterapkan di dalam kelas yang kita ajar. Kemudian, inovasi yang dapat dilakukan di pembelajaran dapat berupa pembentukan tim ahli. Tim ahli yang dimaksud di sini adalah kita membentuk suatu kelompok kecil untuk anak belajar, di mana yang sekiranya anak itu nanti mampu untuk dijadikan tutor sebaya kepada teman yang lainnya. Jadi nanti kelompok kecil ini akan membantu teman-teman yang lain yang mengalami kesusahan ketika pembelajaran. Jadi selain menerima pembelajaran dari guru kelas maupun guru mapel, kita juga bisa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling belajar bersama, tidak hanya dari gurunya saja seperti itu. Kemudian melakukan penilaian proses pembelajaran. Tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran kita harus melakukan penilaian agar kita tahu sejauh mana hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, setelah melakukan perencanaan dan juga pelaksanaan, kita sebagai guru harus mampu melakukan evaluasi dan juga rencana tindak lanjut. Di mana evaluasi ini dapat dilakukan setelah kita mengetahui kegiatan belajar maupun penilaian yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Dengan evaluasi, kita dapat mengetahui apa yang belum tercapai dalam pembelajaran. Kemudian penyampaian materi seperti apa yang kurang atau masih kurang bagian apa. Kemudian kita dapat mengkaji ulang melalui evaluasi tersebut. Dan kita dapat melakukan perbaikan untuk pertemuan yang selanjutnya. Kemudian bagian rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Di mana rencana tindak lanjut ini dapat berupa kegiatan pengayaan. Tentunya kegiatan pengayaan ini dapat diberikan kepada peserta didik yang sekiranya sudah melampaui untuk kriteria dalam pembelajaran. Kemudian selain kegiatan pengayaan, ada juga seperti dilakukan penambahan soal-soal latihan yang dimana tingkatnya itu lebih dari yang sudah diberikan tadi. Kemudian bisa juga dengan pemberian materi untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk output dari kegiatan inovasi pembelajaran ini, yang pertama adalah tersusunnya jadwal pembelajaran yang sudah kita rancang tadi. Kemudian adanya modul ajar yang akan diterapkan dalam pembelajaran serta terlaksananya pembelajaran dengan berbagai metode maupun media yang digunakan.
Untuk nilai-nilai berakhlak yang terdapat dalam inovasi pembelajaran ini ada 3. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan juga kolaboratif. Di mana berorientasi pada pelayanan ini dapat kita berikan atau terlihat ketika kita memberikan atau memfasilitasi peserta didik untuk bisa melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media maupun dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda ketika belajar. Kemudian akuntabel. Akuntabel di sini yang dimaksud adalah kita sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab untuk bisa menyampaikan, mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tidak hanya berjalan secara satu arah, namun harus 2 arah. Bagaimana guru dan peserta didik itu harus saling berkomunikasi ketika belajar, jadi tidak hanya peran guru saja yang terlihat seperti itu. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif di sini tentunya dapat terjalin dengan guru maupun dengan peserta didik. Dengan guru misalnya kita saling sharing dengan teman Jawa atau guru yang lain, bagaimana kalau menerapkan pembelajaran seperti ini apakah bisa atau tidak, itu termasuk kolaboratif. Kemudian dari segi peserta didik itu kita dapat menjalankan pembelajaran tidak akan berjalan apabila peserta didik itu tidak memberi feedback kepada apa yang kita berikan atau kita sampaikan. Begitu. Selanjutnya, yang kedua adalah mengenai kegiatan IHT atau in-house training. Nah, ini merupakan rencana yang kedua. IHT itu termasuk dalam pelatihan internal sekolah untuk meningkatkan kompetensi pendidik maupun juga tenaga pendidik. Di mana dengan kegiatan IHT ini dapat berupa mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara offline maupun online. Biasanya seperti adanya seminar-seminar yang dilakukan secara melalui Zoom ataupun kita dalam satu perkumpulan seperti itu. Nah, dalam pelatihan tersebut biasanya dapat berupa bagaimana menyusun modul ajar yang baik, kemudian adanya penguatan proyek pelajar Pancasila atau P5, kita dapat saling berbagi ilmu atau berbagi wawasan mengenai seperti apa saja jenis-jenis proyek yang dapat kita lakukan di sekolah. Kemudian adanya penyusunan capaian pembelajaran dan juga PMM atau platform Merdeka Mengajar yang biasanya dilakukan oleh sesama guru maupun juga kepala sekolah. Dengan mengikuti kegiatan IHT ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya sebagai P3K baru untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, kemudian menambah wawasan dan juga melatih kreativitas dan juga bisa untuk berlatih untuk berinovasi. Tahapan yang kita lalui dari adanya kegiatan IHT, yang pertama mengidentifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan di sini kita harus mengetahui seperti apa atau apa sih yang kita butuhkan. Misalnya seperti pelatihan apa yang harus kita butuhkan dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah. Untuk yang kedua, tetapkan tujuan dan sasaran. Nah, tentunya dengan mengikuti kegiatan IHT kita harus memiliki tujuannya itu untuk apa mengikuti pelatihan dan juga sasaran. Bagaimana sasarannya untuk di sekolah. Yang ketiga, pemilihan materi. Nah, di sini itu juga penting. Kita tidak hanya asal-asalan atau sembarangan untuk mengikuti pelatihan. Kembali lagi seperti di awal, kita harus mengetahui kebutuhan di kelas maupun di sekolah. Yang kemudian selanjutnya adalah kita menentukan metode pelatihan itu dapat mengikuti secara offline maupun online. Yang kelima ada jadwal pelatihan. Jadwal di sini kita harus memperhatikan antara kewajiban kita di sekolah dan juga kewajiban kita untuk bisa meninggalkan sekolah agar tidak saling bertabrakan atau tidak merugikan siswa di sekolah. Nah, untuk output kegiatannya, harapannya dengan adanya kegiatan IHT ini dapat meningkatkan wawasan, kompetensi maupun skill guru sehingga dapat memberikan pengajaran yang efektif. Kemudian untuk nilai-nilai berakhlaknya dalam IHT ini ada kompeten, adaptif dan juga kolaboratif. Kompeten di sini saya sebagai seorang P3K baru harus berusaha untuk bisa menambah wawasan saya, melatih skill saya dan juga untuk bisa memperluas pandangan mengenai inovasi dalam pembelajaran. Kemudian adaptif yang dimaksud di sini adalah kita harus peka terhadap perubahan lingkungan sekitar.
Jadi semisal ada hal sekecil pun yang terjadi, misalnya kita harus mengetahui sekolah butuh apa, siswa butuh apa, itu merupakan nilai berakhlak yang adaptif. Kemudian kolaboratif. Tentunya untuk melaksanakan kegiatan IHT ini kita tidak bisa untuk melaksanakan sendiri, harus bekerja sama dengan yang lain, maupun dengan Bapak Ibu guru, kemudian juga tim-tim yang akan melaksanakan IHT ini. Next. Nah, untuk rencana hasil kerja yang ketiga adalah proyek profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan P5 ini harus disesuaikan dengan kondisi sekolah maupun peserta didik. Nah, berdasarkan observasi maupun pengamatan yang saya lakukan di SD Marangan selama saya mengajar di sini, saya memperhatikan bahwasanya kondisi lingkungan sekitar SD Marangan ini termasuk di daerah pegunungan, sehingga dapat dimanfaatkan atau mengajak peserta didik untuk bisa melaksanakan proyek berupa penanaman jenis sayur dan juga kewirausahaan. Mengingat daerah pegunungan di SD Negeri Marangan ini tanahnya sangat subur, jadi memungkinkan sekali untuk mengajak peserta didik melakukan penanaman sayur. Nah, tentunya sebelum pelaksanaan nantinya akan dijalankan proyek P5 ini harus melalui berbagai tahapan. Yang pertama adalah berdiskusi dengan teman sejawat dan juga atasan. Tentunya ide yang ada yang akan kita terapkan ini harus kita diskusikan terlebih dahulu kepada atasan, terutama kepala sekolah, apakah dapat dijalankan atau tidak. Kemudian harus menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu di sini waktunya akan kita lakukan itu cocoknya itu kapan, seperti itu. Kemudian membentuk tim. Tentunya untuk melaksanakan sebuah proyek kita tidak bisa bekerja sendiri. Dapat menjalin kerjasama dengan peserta didik maupun dengan rekan kerja di sekolah. Kemudian harus memperhatikan media maupun alat yang tersedia di sekolah. Misalnya kalau kita akan membuat sebuah pot-pot kecil untuk ditanami sayuran, jika tidak ada media dan juga alatnya, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tentunya akan mengalami hambatan. Kemudian nanti setelah pelaksanaan harus dilakukan evaluasi, di mana apakah program yang kita jalankan ini berjalan dengan baik atau tidak, harus dievaluasi. Next. Nah, untuk penanaman sayur dan juga untuk kewirausahaan, tentunya ini dapat berkesinambungan. Seperti halnya kita mengajak peserta didik, misalnya karena di sini daerah pegunungan, kita dapat mengajak peserta didik untuk bisa menanam seperti tanaman cabai, kemudian ada bawang merah dan juga ada kentang. Untuk pengolahan pelaksanaan P5 ini kita harus saling bekerja sama dengan peserta didik dan juga guru-guru di sekolah agar proyek ini hasil yang kita tanam itu dapat kita manfaatkan, dapat bermanfaat. Nah, jika hasilnya baik, kita dapat melanjutkan ke proyek selanjutnya, yaitu kewirausahaan. Di sini kita dapat melatih peserta didik untuk belajar berwirausaha dengan memanfaatkan penanaman tadi, penanaman sayur. Apabila cabainya tumbuh dengan baik, kemudian bawang merah dan juga kentang ataupun sayuran yang lain, kita dapat mengajak anak-anak untuk mengolah jenis-jenis sayuran tadi dijadikan sebagai bahan makanan. Misalnya cabai, nanti kita akan mengajak peserta didik untuk bisa mengolah cabai menjadi sebuah dicampurkan dengan masakan yang lain yang sekiranya makanan itu diminati oleh anak-anak di SD Marangan ini. Jadi dapat melatih anak-anak untuk berwirausaha. Harapannya untuk waktu kegiatannya itu pemanfaatan lingkungan sekitar dan juga melatih peserta didik untuk berwirausaha. Tentunya dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan, diharapkan peserta didik itu mampu memanfaatkan kondisi yang ada dan juga berlatih untuk berwirausaha. Selanjutnya untuk nilai berakhlak yaitu kolaboratif, adaptif dan juga loyal. Kolaboratif di sini terlihat ketika kita melakukan kerjasama pada peserta didik maupun dengan guru-guru dan juga atasan di sekolah. Adaptif itu tadi seperti halnya kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang sekiranya bisa kita manfaatkan dan menghasilkan sebuah produk untuk dijadikan
kegiatan dengan peserta didik. Yang selanjutnya adalah loyal, di mana di sini kita sebagai guru harus ikut serta atau terjun dalam pembuatan ataupun pelaksanaan proyek. Kita tidak boleh untuk lepas tangan membiarkan peserta didik menjalankan proyek itu sendiri. Jadi kita harus ikut serta turun tangan sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban kita terhadap peserta didik. Next, untuk yang selanjutnya mengenai kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana di sini saya berdasarkan observasi yang saya lakukan, sekiranya ekstrakurikuler yang dapat dilaksanakan di SD Larangan, salah satunya yaitu mengenai ekstrakurikuler kegiatan pramuka, di mana nantinya untuk rencana hasil kerjanya saya akan membuatkan jadwal tertentu untuk pelaksanaan kegiatan pramuka, di mana kegiatan pramuka ini wajib diikuti oleh peserta didik di SD Larangan. Untuk tahap pelaksanaan kegiatan ekstra ini, yang pertama adalah kita harus membuat jadwal untuk hari apa atau kapan akan dilaksanakan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua adalah tentunya untuk tingkatan SD, kegiatan pramuka itu ada dua, yaitu pramuka siaga dan juga penggalan. Jadi nanti untuk kelas 1 sampai 3 itu bisa masuk siaga, kemudian 4, 5, 6 bisa masuk penggalan. Yang selanjutnya menentukan jenis kegiatan. Tentunya untuk pramuka siaga dan penggalan itu memiliki kegiatan yang berbeda, tidak sama. Seperti halnya ada kegiatan pemainan bola, kemudian ada kegiatan baris berbaris, mempelajari tali temali maupun simapur, itu akan dibedakan dari penggalan maupun siaga. Setelah itu kita harus menentukan guru pendamping untuk melaksanakan kegiatan ekstra. Jadi selain mewajibkan peserta didik, kita juga harus menentukan yang akan mendampingi kegiatan itu siapa, yang akan bertanggung jawab. Jadi akan terlaksana kegiatan ekstra pramuka ini. Untuk nilai berakhlak dari kegiatan ekstrakurikuler yaitu kolaboratif, adaptif dan juga loyal. Tentunya kolaboratif bentuk kerjasama kita dengan peserta didik, kemudian juga guru-guru dan juga pendamping pramuka. Kemudian adaptif, kembali lagi kita harus peka terhadap keadaan sekitar yang dapat kita gunakan untuk pemanfaatan yang dapat kita jadikan sebagai rencana kerja yang akan kita laksanakan. Loyal di sini tentunya sebagai seorang guru tidak hanya berkewajiban memberikan pembelajaran di dalam kelas, namun juga bisa mendampingi peserta didik di luar kelas. Salah satu contohnya dengan mendampingi peserta didik selama kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan inovasi hasil kerja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya oleh Saudara Reza Febriana. Selanjutnya adalah tanggapan dan arahan dari mentor oleh Bapak Joko Sutisno. Bapak, saya persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparannya rencana kerja dari Mbak Kesha Fitriana. Reza Fitriana. Terima kasih atas pemaparan rencana kerjanya. Saya akan menanggapi ya. Rencana hasil kerja sudah bagus ya, rencana sudah bagus, sudah baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah, entah itu P5, entah itu pramuka, ya, sudah sesuai dengan P5-nya, sudah sesuai dengan lingkungan. Dan lingkungan yang perlindungan memang harus paling tidak 1 dan 2 itu. Untuk yang itu jadi sesuai untuk program-programnya dan sesuai, dan memang perencanaan dan pelaksanaan evaluasi daerah-daerahnya sudah bagus. Atas saran ya, mudah-mudahan dengan adanya program yang sudah direncanakan ini, dengan adanya dukungan di lingkungan sekolah dan masyarakat, tentunya di masyarakat juga masyarakat sekolah, juga masyarakat di
Desa Marangan, dan rencana Mbak Reza Fitri itu bisa terlaksana dengan baik, ya, dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan membawa dampak positif bagi sekolah ataupun masyarakat di SD Marangan dan sekitarnya. Terima kasih. Itu saja saran dan pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dan arahannya dari Bapak Joko Sutrisno. Selanjutnya apakah ada tanggapan dari saudara Reza? Ya, baik, terima kasih Bu Yayu dan Pak Joko. Baik, saya akan menanggapi saran maupun masukan dari Pak Joko selaku mentor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk saran yang telah diberikan. Saya juga berharap nantinya program-program yang sudah saya rencanakan ini dapat terlaksana baik di SD Binaran ini. Tentunya untuk bisa melaksanakan program dengan baik harus terjalin kerjasama yang baik pula antara guru maupun guru, siswa dan juga masyarakat di lingkungan SD Binaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, yuk saya kembalikan. Selanjutnya adalah pengakuan dan pengembangan hasil kerja oleh Bapak Joko Sutrisno sebagai mentor di bidang Ya. demikian seminar pemaparan peserta PPKK tentang rencana hasil kerja pada siang ini yang telah diperkenalkan oleh saudara Reza Fitriana. Saya sebagai moderator pada